Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan diulas materi ketiga, yakni ragam bahasa di Indonesia. Untuk definisi dari ragam bahasa, yakni variasi bahasa, menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, mitra atau kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium atau alat pembicara. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya keragaman berbahasa, khususnya di Indonesia. Yang pertama ada faktor budaya, yang kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal ini tentunya bisa berpengaruh terhadap keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia, misal bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan sebagainya. Keberagaman tersebut tentunya dipengaruhi oleh keberadaan budaya yang tersebar luas di Indonesia. Kemudian faktor demografi. Nah, faktor demografi ini meliputi latar belakang sosial masyarakatnya, kemudian pekerjaan, agama, usia. Nah, hal ini bisa mempengaruhi keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Misal, akan berbeda ragam bahasa masyarakat yang ada di pesisir pantai dengan masyarakat yang ada di terminal atau pasar. Kemudian, faktor yang berikutnya ada faktor perkembangan zaman. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bahasa memiliki sifat dinamis, yakni berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, hal ini tentunya bisa mempengaruhi terhadap keragaman bahasa, khususnya yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat misal dari perkembangan ejaan yang ada di Indonesia. Dahulu ada ejaan Van Ophuijsen digunakan saat zaman penjajahan, kemudian juga berubah, ternyata seiring perkembangan zaman, berubah menjadi ejaan republik, kemudian berubah lagi menjadi ejaan yang disempurnakan, dan yang saat ini digunakan yakni ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu contoh dari perkembangan bahasa karena perkembangan zaman. Dan masih banyak lagi sebenarnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi variasi bahasa atau ragam bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian berdasarkan medianya, ragam bahasa ini dibedakan menjadi dua. Ada ragam lisan dan ragam tulisan. Untuk yang ragam lisan ini medianya alat-alat wicara, dari mulai paru-paru sampai bagian-bagian mulut, kerongkongan, kemudian nanti ke langit-langit keras, ke langit-langit lunak, ada lidah, ada gigi, ada bibir. Nah, itu contoh dari alat-alat wicara yang menghasilkan bahasa lisan. Kemudian untuk yang ragam tulis ini dihasilkan oleh alat-alat tulis atau media tulis, misal pensil, pulpen, kemudian kertas, dan sebagainya. Untuk perbedaan lainnya bisa disimak. Untuk ragam lisan ini memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kemudian untuk yang ragam tulisan biasanya tidak memerlukan orang atau teman bicara. Maksudnya apa? Ketika kita bicara menggunakan ragam lisan, tentunya kita butuh partner, butuh orang kedua, butuh kawan bicara. Ngobrol-ngobrol tentunya butuh teman bicara. Bedakan kalau kita sedang menulis, menulis surat, mengirim pesan, kan tidak harus ada teman di samping kita saat itu. Kemudian kita membuat cerita, misal membuat cerpen, novel, kan tidak perlu ada teman kita di samping, tidak perlu ada partner. Nah, itu contohnya, maksudnya seperti itu. Kemudian ragam lisan ini biasanya tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu.
Ya tentunya ketika kita berbicara itu melihat situasi dan kondisi. Berbicara kepada orang tua, berbicara kepada adik, kepada dosen akan berbeda tentunya. Berbicara saat seminar, saat pidato, saat dengan teman akrab itu akan berbeda. Nah, oleh karena itu ragam lisan sangat terikat oleh situasi dan kondisi. Sedangkan ragam tulisan, misal kita membuat cerita, itu akan bisa dibaca. Misal kita membuatnya pagi-pagi, itu bisa dibaca nanti siangnya, malamnya, hingga besoknya. Jadi tidak terikat oleh waktu. Kemudian tidak harus memperhatikan unsur gramatikal untuk yang ragam lisan. Karena apa? Gramatikal ini berkaitan dengan tanda baca, kemudian juga penulisan huruf. Nah, mengapa? Karena ketika kita bicara, tentunya koma itu tidak akan terdengar, tidak akan terlihat. Tanda seru, tanda tanya itu tidak akan terlihat. Kemudian juga huruf kapital itu tidak akan terlihat. Beda halnya dengan ragam tulisan, itu perlu memperhatikan unsur gramatikal. Tanda baca, koma, seru, kemudian juga huruf kapital, karena akan terlihat jelas. Pesannya harus tersampaikan dengan baik dengan tanda baca. Kemudian kesalahan dapat langsung dikoreksi untuk ragam lisan. Jadi ketika kita bicara, tentunya salah dalam berujar nih bisa langsung dikoreksi jika kita menggunakan ragam lisan. Beda halnya kalau kita menggunakan ragam tulis. Ketika kita salah, kita sudah kirim, nah susah untuk dikoreksi. Misal kita menulis surat kepada perusahaan, ternyata kita ingat ada kesalahan, sudah dikirim terlanjur, nah susah kan untuk dikoreksi. Kalau untuk pesan WA mungkin bisa ya, diedit, dihapus bisa. Kemudian untuk yang ragam lisan biasanya dapat dibantu dengan gerak tubuh, kemudian dengan intonasi ya, karena agar pesannya lebih tersampaikan, kemudian juga gaya bicaranya lebih ekspresif. Biasanya ketika kita menggunakan ragam lisan, kita juga turut menyertakan ekspresi ya, raut wajah, kemudian tinggi rendahnya, intonasi, agar pesan yang kita ingin sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Beda halnya dengan ragam tulisan. Sulit kita menyertakan gerakan tubuh ya. Kalaupun bisa, paling kita bisa sertakan emoticon ya. Ada ketika kita melakukan chattingan. Tapi kan kalau dengan menulis surat misal, sulit pakai emoticon, apalagi surat resmi. Ya, hindari menggunakan emoticon. Beda hal ketika kita berbicara langsung lisan, akan kelihatan raut wajahnya, ekspresinya. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara ragam lisan dengan ragam tulisan. Kemudian berdasarkan situasi pemakaian, untuk ragam bahasa ini dibedakan jadi 3. Ada formal, semi formal, dan non formal. Yang semi formal biasa kita lihat pada situasi resmi. Ragam resmi biasanya saat rapat, pidato, seminar yang sifatnya resmi, tentunya biasakan menggunakan ragam bahasa yang baku, yang formal. Beda halnya kalau yang semi formal, ini santai. Jadi silakan boleh menggunakan yang resmi atau yang tidak resmi atau gabungan, campuran. Biasanya digunakan oleh ragam-ragam jurnalistik. Ketika kita diskusi di kelas misal, silakan boleh semi formal. Kemudian non formal ini biasanya digunakan untuk ragam yang akrab ya, dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga. Itu biasanya kita lihat ragam-ragam non formal, ragam bahasa non formal. Kemudian untuk contohnya, yang pertama ini bisa kita temukan pada ragam yang formal. Yang kedua itu bisa kita temukan biasanya pada ragam yang semi formal di koran ya, menggunakan kata meroket atau melambung untuk memberikan kesan biasanya. Kemudian untuk yang ketiga itu kan yang non formalnya, dan yang keempat pun sama ya, yang non formal.
Dari segi ejaan, keefektifan, beda jauh antara yang non formal dengan yang formal. Tanda baca juga itu membedakan antara yang formal dengan non formal. Dari segi keefektifan, tanda baca, ejaan, kebakuan ya. Kemudian berdasarkan bidang atau tema, nah ada banyak sebenarnya ragam bahasa. Ada ragam bahasa ilmiah, jurnalistik, sastra, hukum, agama, ekonomi, sains, komputer, dan sebagainya. Ini bisa kita lihat juga di contoh. Nah, ini nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Ini biasa digunakan di ragam sains, ragam ilmiah juga digunakan. Kemudian yang kedua digunakan pada ragam jurnalistik. Yang ketiga digunakan biasanya pada ragam sastra, ya menggunakan majas biasanya sastra atau identiknya. Yang keempat ini hukum biasanya digunakan. Yang selanjutnya inflasi biasanya digunakan pada ekonomi, manajemen ya, akuntansi. Doa, tawakal ini identik dengan agama, kemudian juga pemrograman, software, hardware, aplikasi itu identik dengan komputer. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang mencerminkan ragam bahasa bidang tertentu. Baik, untuk latihan silakan kalian kerjakan. Pertama, kalian ceritakan dengan bahasa tulis pengalaman penggunaan ragam bahasa di keluarga kalian. Kalian jelaskan saja, ceritakan apakah sering menggunakan bahasa yang formal, semi formal, non formal atau campuran. Atau bahkan di keluarga kalian sering menggunakan ragam hukum misal, atau ragam ekonomi karena anggota keluarga mayoritas berkecimpung di bidang hukum atau ekonomi misal. Ceritakan saja. Kemudian yang kedua, ini simulasi jika suatu ketika Anda mendapatkan nilai E. Nah, kalian diharapkan membuat bahasa tulisan kepada dosen kalian sebagai permohonan guna memperbaiki nilai kalian. Nah, silakan seperti apa kira-kira bahasa yang tepat? Ya, bahasa tulis yang tepat kira-kira seperti apa digunakan ketika kalian mendapatkan nilai E. Ini kalian tulis di kertas. Kalau sudah difoto dan kirimkan. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.